Shalom semuanya, selamat malam di Indonesia Timur, selamat sore di Jakarta dan sekitarnya. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua kembali. Hari ini kita masih di dalam seri pemuritan oleh Yesus. Di dalam seri ini betul-betul goalnya cuma satu, bagaimana hidup mencintai dengan benar, dengan baik, mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan raga, pikiran, kekuatan. Dan hukum yang kedua sama setara hukum pertama, cintai sesamamu seperti kau cinta dirimu sendiri. Ayo, kita mesti mau dimuridkan Tuhan, kalau enggak kita enggak cinta diri kita. Right? So saya sudah bergairah sekali ini. Saya berdoa Anda semua sudah siap untuk belajar. Keluarkan Alkitab, post-it, atau karena ini cukup panjang sesinya, Anda bisa punya buku catatan Bible Study. And saya mau kasih tahu pada kalian, kalau Anda punya catatan itu dan Anda mau tanya, kalau nggak jelas pembahasannya di dalam YouTube itu dan Anda praktek dan Anda nggak ngalami apa yang Tuhan janjikan, apa yang saya saksikan, Anda bisa menjadi mitra kerja pelayanan ini. Dengan bermitra, Anda akan menjadi kawan sekerja bersama saya di dalam memuridkan semua orang-orang yang dipilih, dipanggil, diselamatkan, ditebus nyawanya oleh darah anak domba. Karena kita sedang di dalam 40 hari prapaskah loh ini. Bahasa Latinnya Lent, L-E-N-T. Basically 40 itu angka yang bukan sembarangan. Angka persiapan untuk suatu pelayanan besar. Panggilan Tuhan digenapi, destiny digenapi. Kita masukin kuasa kebangkitannya bekerja dalam hidup kita. Karena setelah Yesus menderita, kemudian hari Rabu dia diserahkan, Jumat mati, Minggu kan bangkit. Yesus pun menjalani 40 hari. Puasa dicobai iblis mati-matian dalam titik nadir manusia yang paling rendah. Udah melawan limitnya sebagai manusia loh. Untuk persiapan dia. Pelayanan 3,5 tahun. Tidak boleh gagal, tidak boleh salah. Harus tepat waktu sampai dia bisa ngomong tetelestai. Nah, Anda untuk bisa melakukan hidup meditasi, membuat aturan hidup selama prapaskah 40 hari ini menjadi hidup sehari-hari Anda, itu Anda bisa bermitra kerja bersama pelayanan ini, Bible Study ini, supaya Anda bisa dialog, bisa berjumpa. Nanti kita bisa bikin pertemuan bersama para mitra kerja dari seluruh Indonesia dan praktek bersama-sama saya, jalanin sama-sama saya, karena toh kita semua dipanggil jadi pengikut Kristus, bukan beragama Kristen ya, pengikut Kristus. So Anda bisa kontak ke nomor mitra kerja, pelayanan mitra kerja kami di bawah naungan Yayasan Maria Magdalena. Programnya Bible Study bersama Pastor Indri Gautama. Okay? Dan Anda bermitra, bekerja sama supaya pelajaran ini yang langsung Tuhan berikan pada saya di 2016. Dalam kegoncangan yang paling goncang dalam hidup pribadi saya. Dari orang yang fast, speed, result oriented, go getter, maunya sendiri, pakai kekuatan sendiri, dibikin tak berdaya supaya dapat diberdayakan oleh kuasa kebangkitan Roh Kudus yang bekerja di Yesus, kerja juga di Anda dan saya, sesuai Roma 8 ayat 9 sampai 11. Kalau kita nggak ada Roh Kristus, kita bukan milik Tuhan. Kalau kita punya Roh Kudus, kita punya kuasa kebangkitan untuk membangkitkan tubuh yang fana ini menjadi serupa gambar Kristus, roh, jiwa, tubuh, sosial, dan intelek kita. So Anda seperti Rasul Paulus di Filipi 4 ayat 15 sampai 19. Dia ngajak jemaat dan tua-tua Filipi supaya seperti jemaat Makedonia. Pada waktu dia pertama kali mengabarkan Injil kabar baik, dia menerima persembahan kasih yang harum di hidungnya Tuhan. Dari jemaat miskin melarat, tapi punya hati memberi. Demi Injil kabar baik disebarkan ke seluruh tempat-tempat lain. Jemaat Makedonia, tiru jemaat Filipi, tiru mereka.
Dan pemberianmu itu bukan menguntungkan saya, kata Paulus. Justru nguntungin kamu. Karena kamu invest di kerajaan surga, di mana ngengat dan karat tidak ada. Dan doanya Paulus, saya ingat sekali dari guru saya, Pastor John Evans ini, dia berkata, kamu gak bisa doa ini loh, kecuali kamu hidupin Filipi 4 ayat 15. Okay? Semoga Allah sumber damai sejahtera memberkati kamu sesuai kekayaan kemuliaannya dia. Sehingga tidak ada satu dari kalian yang kekurangan. Dari terjemahan TSI, terjemahan sederhana, Allah yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupkan segala kebutuhanmu juga, karena dia akan melimpahkan segala kekayaan rohani dari surganya yang mulia kepada Anda yang bersatu dengan Kristus Yesus. Nah, ini jemaat yang Filipi dan Makedonia yang ikut menjadi partner bagi pelayanannya Paulus. Di Filipi 4 ayat 15 TSI bagus sekali terjemahannya. Memang kalian tahu bahwa waktu pertama kali saya meninggalkan Makedonia untuk beritakan kabar baik di tempat lain, tidak ada jemaat lain yang terlibat penuh seperti Makedonia. 2 Korintus 8 ya, itu dijelaskan Makedonia itu jemaat yang miskin banget, tapi hatinya kaya dalam memberi. Okay? Maksudnya yang sungguh-sungguh menjadi sahabat sekerja saya. Jadi Anda mungkin nggak mengajar melalui online YouTube live, live streaming atau recording atau seperti saya keliling Indonesia, tapi Anda juga sudah ikut karena Anda sudah menjadi sahabat kerjanya Tuhan dan saya. Dan yang menerima berkat juga karena berulang kali mendukung saya dengan doa dan dengan dana. Dana Anda ini yang memungkinkan saya bawa pengajaran ini sampai ke Alor, sampai ke Soe di NTT, sampai ke Bima di NTB, Sumba Barat, Sumba Timur, di Papua. Ini bagaimana Anda telah menjadi partner, kawan sekerja saya, mendanai untuk ekspansi kerajaan surga. Makanya Tuhan mau setiap Anda kaya. Bagaimana orang gak kaya bisa memberi? Nomor 1, hatinya dulu memberi. Baru apapun yang Anda punya akan Anda pakai untuk keperluan kerajaan surga. Kalau Anda seperti itu, hidupmu akan satu dengan Kristus. Anda akan cukup dalam segala kebutuhanmu. Dan bahkan kelimpahan dalam urapan kekayaan rohani itu, urapan Roh Kudus, pewahyuan Tuhan akan memenuhi roh, jiwa, tubuh Anda, hubungan sesamamu dan intelek Anda. Anda akan penuh hikmat seperti Daud, seperti Salomo. Nah, seperti Rasul Paulus juga yang pinternya gak keruan. Oke, so saya undang Anda semua untuk menjadi mitra kerja. Oke, dan your giving akan membuat Anda menerima loh. Oke, menerima persembahan rohani. Sama kayak 22 Korintus 9 ayat 6 sampai berikutnya. Pemberianmu yang diberi dengan hati sukarela dan sukacita, yang diterima Tuhan sukacitanya, akan menyukakan Tuhan. Akibatnya benih yang kau tabur akan Tuhan lipat gandakan. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Itu udah pasti. Itu dilipat-lipat gandakan bukan untuk memperkaya diri. Untuk Anda bisa jadi kawan sekerja Allah dan sekerja pelayan-pelayan hamba Tuhan lainnya yang dipanggil secara spesifik, secara khusus untuk mengajar dengan topik tertentu, hal tertentu yang secara 5 jawatan melambangkan pelayanan Yesus secara totalitas. Begitu ya. So saya terima kasih sekali untuk Ibu Naomi dari Serang yang sudah menjadi mitra kerja, Pak Minto, Ibu Mega, Laura, Mary, Inge, Jolly, semua sudah punya pre-book number, sudah punya nomor khusus untuk menjadi nomor anggota kemitra kerjaan. Kontak kantor kami, Anda bisa berjumpa dengan Bapak Pendeta Stephen Mokodasar, Bapak Weda Setiawan, Ibu Erlin Setiawan, Ibu Mary, Anda akan dilayani, Ibu Jolly, Anda akan dilayani apa artinya dan bagaimana bisa mempraktekkan pemuritan yang Yesus sendiri lakukan setiap individu yang menjadi mitra kerja saya. It's your life, it's your future, it's your destiny, dan Anda akan bisa mengalami fulfillment, penggenapan total. Karena Tuhan, Anda bersama Tuhan,
menjadi seperti Tuhan Yesus dan melakukan apa yang Yesus lakukan waktu dia menjadi manusia di bumi 33 tahun. Oke? Alright. Kita akan masuk dalam doa. Kemudian kita akan mulai pelajaran ini. Dan saya undang Anda untuk ambil Alkitab Anda, catatan Anda. Mestinya sih kalau pelajaran Bible Study udah punya buku sendiri ya. You have your own book. Okay? So Anda bisa urat-urat. Mau pakai, selalu ada halaman putih. Where you can make notes. Gitu ya. Mungkin Anda bisa dengerin khotbah saya. Anda bisa bikin catatan. Bisa dibukuin lagi. Okay? So saya undang Levi yang kepingin bikin excerpt dari khotbah saya atau ambil nuggetnya aja, masukin ke social media dari Jemaat GGA Bali, I'm for it. Okay? Anda tinggal kirim ke saya edit, dan apakah betul yang disampaikan seperti apa yang kau tangkap. Tapi kalau apa yang kau tangkap itu pewahyuan dari Tuhan yang baru juga, yang menambahkan, saya juga akan setujui. Karena itu pasti ada kesaksian di roh kita kok. Ya, Anda terima hati baru, roh baru, tempat Roh Kudus berdiam. Anda gak perlu diajarin orang, tapi Roh Kudus bersaksi ke roh Anda. Oke, bahwa Anda anak Allah, Anda berseru ya Aba ya Papa, bukan hafalan Anda panggil Bapa di surga. Tapi itu Roh Kudus yang bersaksi ke roh kita. Dan seluruh hukum Allah menjadi kehidupan, bukan keharusan. Nah, itu bedanya antara legalistik sama relationship bersama Allah sebagai anaknya Allah, kekasih jiwanya Yesus. Kita karena relationship, kita memegang perintah Tuhan. Jika kau mengasihi aku, kata Yesus, kau pegang perintahku. Bukan karena keharusan, because it's a lifestyle, tapi karena gaya hidup. Amin. So terima kasih semua teman-teman yang sudah bergabung. Pak Minto, Mega, Laura, semua yang dari Jogja, dari Ambon, dari Surabaya, Ibu Lili. Thank you so much. Kita akan mulai pelajarannya. Get ready. Kita doa ya. Terima kasih ya Bapa yang di surga. Bapak kami yang mencintai kami. Bapak dari roh kami semua. Seluruh manusia. Aku berdoa agar setiap kami mendengar Engkau dari roh yang diekspresikan tercetus di dalam jiwa sehingga kami mengerti, dan akibatnya kami bisa bertindak, bisa praktek, bisa taat, dan badan kami melakukan apa yang Roh Kudus saksikan, dorong, dan memimpin kami. Jiwa kami diperbaharui, diformasi, badan kami menyatakan siapa kami di dalam Kristus. Roh Kudus pimpin kami semua di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya juga berdoa untuk saudari kita Dominic agar betul-betul Tuhan memulihkan roh, jiwa, tubuh, fisik yang sekarang sedang mengalami pemulihan, transformasi. Itu harus butuh kuasa kebangkitan Tuhan. Right? Oke. Kembali kepada 7 tanda murid Kristus. Sebagai pengikut Kristus kita akan menjadi murid Kristus. Murid itu bukan kata kerja, tapi kata benda. Jadi gak ada tuh tanda-tanda orang-orang dimuridkan tuh gak ada. Karena murid kata benda bukan kata kerja. Alright? Tanda-tanda murid Kristus yang alkitabiah. Tujuan hidup setiap pengikut Kristus untuk jadi murid Kristus adalah untuk setiap saat hidup dalam kesatuan cinta bersama Yesus. Dan ini harus diatur strukturnya, aturan hidupnya, agenda hariannya. Menjadi mingguan, menjadi bulanan, tahunan, sudah ada struktur. Ya, John MacComer berkata kayak gini, setiap kita udah kok punya struktur hidup sendiri. Kalau Anda gak suka hasilnya Anda sekarang, nasib Anda jadi buruk, Anda gak punya iman, Anda punya nasib. Anda gak suka nasibmu. Ya kalau orang berpakai kata nasib ya udah nasib, udah somehow dipakainya negatif ya. Kalau bahasa Inggrisnya nasib itu fate, F-A-T-E. Tapi kalau orang hidup dalam kasih Kristus, itu hidup karena faith, F-A-I-T-H. Faith versus faith. Totally beda. Kalau nasibmu buruk, karena aturan hidup harianmu buruk, Anda yang bisa ngubah.
Tapi kalau Anda pakai aturan hidup yang Yesus hidupin sebagai manusia 33 tahun di bumi, kemudian bangkit dari mati, hidup lagi, buktiin 50 hari dia hidup. Oke, 40 hari dia hidup, kemudian hari yang ke-50 dia curahkan penggantinya dia di bumi, yaitu rohnya sendiri, Roh Kudus, dan dia naik ke surga pada hari Yesus Kristus, hari kenaikannya Yesus Kristus ke surga. Karena kan boleh kan, nggak usah pakai Isa Al-Masih. Kenaikan Yesus Kristus. Turunnya Roh Kudus, lahirlah gereja Tuhan yang penuh kuasa kebangkitan, yang melayani Yesus dengan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda orang percaya. Jadi murid Kristus itu adalah orang-orang percaya, punya tanda-tanda. Oke? Mereka semua pada berada bersama Tuhan, lebih banyak daripada kerja buat Tuhan atau kerjakan kerjaan Tuhan. Mereka orang-orang yang mengikuti Yesus disalibkan, bukan Yesus yang seperti orang barat gambarkan, kaya, makmur, mujizat. Enggak, untuk mengalami mujizat semua itu Anda mesti melewati yang namanya proses pencobaan, ujian iman, pemurnian iman, pain, suffering. Oke, jangan ikut definisi suksesnya dunia barat, tapi ikut suksesnya kerajaan surga. Oke, Anda memeluk grief and loss, kehilangan, kedukaan. Oke, Anda peluk. Kita ini manusia terbatas, kita itu bukan unlimited. Yang unlimited itu Tuhan, tapi kita limited karena kita hidupnya udah di limit waktunya. Kehendak Tuhan kamu hidup 70 tahun, bukan? Tapi kalau Anda kuat 80 tahun, jadi udah di limit dong kita di bumi. Karena bumi ini juga akan binasa loh. Karena ini bumi udah rusak sama dosa manusia. Ingat dong zaman Nuh. Nggak akan diulang. Air bah zaman Nuh. Nggak akan diulang. Oke? Karena Tuhan bikin perjanjian baru pakai lambang rainbow. Pelangi itu. Right? Tetapi ingat aja. Allah tuh bisa loh musnahkan manusia loh. Bumi bisa diperbaharui loh. Namanya pencipta. Dia mau ciptaannya serupa rancangan dia. Serupa gambar rupa Kristus. Rupa Allah. Oke, ada imago Dei loh di kita loh, alright? Nah, Anda hidup bersama Tuhan di tengah-tengah tuntutan-tuntutan sistem budaya kultur dunia yang neken, yang maksa, yang cepet, oke, produktif, pinter, oke, nggak ada tuh perlahan, nggak ada. Tuntutan-tuntutan, pengharapan-pengharapan orang lain yang ditekan ke kita, yang mengelilingi kita dari segala sisi, oke? Dan Anda tetap bikin keputusan, tujuan hidupku per hari itu harus untuk loving union with Jesus. Oke? Untuk itu Anda mesti adopsi peluk yang namanya gaya hidup spaciousness. Gaya hidup dengan ruang yang disediain, memang dislot-slotin buat bersama dengan Tuhan. Kalau nggak dislot, ya nggak serius Anda untuk berada bersama Tuhan. Dan benediction dari gembala-gembala kalian kalau sebelum Anda pulang, biarlah kasih Allah, kasih karunia Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menjadi bersamamu, menjadi milikmu selama-lamanya. Bohong, Anda nggak hidupin. Oke? Kalau mau bersekutu dengan Roh Kudus itu menyertai Anda selama-lamanya. Anda mesti in loving union with Jesus. Anda mesti bikin slot-slot waktu bersama dengan Tuhan. Kalau ini nggak menjadi struktur hidupmu yang baru di 2024, di mana ini tahun yang prophetic dinubuatkan sebagai tahun pintu-pintu baru terbuka, new door, new space, new opportunity, kesempatan baru terbuka. Ya kalau nggak sama Tuhan, yang buka Tuhan. Kalau Anda nggak berada sama Tuhan, bagaimana Tuhan bisa bawa Anda ke situ? Oke, ini Mazmur 24, Anda mesti ingat. Pintu-pintu gerbang yang sudah tertutup berabad-abad akan dibuka Tuhan. Nah kalau Anda nggak lagi sama Tuhan, pintu-pintu gerbang tembaga yang diblokir, bagaimana waktu Tuhan buka kamu di mana? Kalau nggak ada di situ kan nggak bisa menikmati destiny-nya Tuhan bagi Anda. Apa penyediaan Tuhan bagi Anda, berkat mana Anda, you miss everything. So nggak ada yang bisa tidak berjalan dengan Tuhan, bisa menikmati janji Allah. Ngomongnya gini nih,
Dari janji sampai manifestasi di badan Anda loh itu. Semua janji Allah tuh untuk terjadi di badan kita loh. Di jiwa, emosi, pikiran, perasaan, kehendak kita, dan di roh. Kalau di roh kan kita udah satu sama Tuhan. Bagaimana apa yang ada di roh masuk ke jiwa, nembus ke badan kita, sampai mempengaruhi hubungan kita dengan sesama, dengan diri kita, dengan Tuhan, dan mempengaruhi intelektual kita. Anda akan pinter, berhikmat, cerdik kayak ular, tulus kayak merpati, seperti Yesus. Bukan seperti orang-orang yang bikin alat-alat semampu otak mereka dengan digitalnya itu. Oke? Saya berdoa, kita terus berdoa di masa ini, masa prapaskah. Oke? Supaya kondisi pemerintahan Republik Indonesia, kepemimpinan dan kemajuan Indonesia maju dapat tercapai, dan apa yang udah bagus dimulai, diraih akan menjadi sustainable, dapat berkesinambungan sampai generasi berikutnya. Amin. Tergantung pada kerendahan hati, lutut Anda, hati Anda membuat space apa tidak. Nah, kita masuk ke jebakan nomor 4. Apa yang membuat kita nggak ada tempat, nggak ada slot-slot buat Tuhan. Oke, kalau selama ini Anda memang malas berdoa, malas menghidupi khotbah Yesus di bukit, di mana Yesus mengajarkan ada 3 praktek umum lazim yang semua pengikut Kristus mesti hidupin, yang diajarin di khotbah di bukit. Hal memberi sedekah, your generosity heart, hal berdoa, hal berpuasa. Oke, kalau mau tambah lagi, termasuk hal ngumpulin harta, bagaimana manajemen daripada wealth yang Tuhan percayakan di bumi. Kemudian, bagaimana proses emosi Anda, kekhawatiran, bagaimana memproses kekhawatiran. Kemudian hal menghakimi, hal yang kudus dan berharga, what is valuable. Kemudian hal pengabulan doa, kemudian hal pengajaran sesat. Ini semua ini pemuritan. Kalau Anda ikutin semua nih, Matius 6 ayat 1 sampai ayat 23, Anda adalah orang, kalau diikutin ya, maksudnya Anda masuk dalam spiritual formation ini. Anda adalah Kristen yang pilih aja, punya 2 macam dasar. Ayat 24 sampai ayat 27. 1, yang dasarnya, kalau mendengar semua perkataanku ini, kata Yesus, Matius 6, Matius 5 sampai Matius 6, sampai Matius 7. Yang ini Matius 6 ayat, maaf. Lukas, sorry. Saya lagi buka di, Matius betul. Matius 6 ayat 24 sampai 27. Nah, kalau Anda mentaati Matius 5, Matius 6, dan Matius 7, yang ini Matius 7 ayat 24 sampai 27. Jadi khotbah di bukit itu Matius 5, 6, 7. Yesus ngomong kayak gini di Matius 7 terakhir. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, khotbahnya di bukit, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana dan yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ingat loh, Yesus tuh Mazmur 95, batu keselamatan kita. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Jadi kalau Anda pikir kalau udah ikut Tuhan gak kena banjir badang, gak kena typhoon, gak kena tsunami, gak mungkin dong, buminya kena semua kok. Dan selama kita masih numpang di bumi ini, pasti kita kena. Cuman, kalau Anda mendengar semua khotbah Yesus di bukit ini, dan mentaatinya, Anda sama dengan orang yang bijaksana. You become wise, not a fool. Yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turun hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu, your life. Hidup Anda, kehidupan Anda. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Enggak rubuh. That's the quality. Nah, itu Kristen dewasa. Pengikut Kristus dewasa. Saya nggak mau pakai kata Kristen. Kristen cuma dipakai 3 kali. Pengikut Kristus dan murid Kristus 269 kali. So I have the book.
yang ini akan menjadi pegangan kita semua. Practicing the Way of Jesus by John Mark Comer. Be with Jesus, become like Him, do as He did. Okay? Nah, di sini Anda belajar, Anda akan ditanya, are you a Christian or are you an apprentice of Jesus? Are you a Christian or an apprentice? Okay, so Anda akan menguji diri Anda. If you love yourself, kalau enggak Anda nggak bisa mencintai sesama. Okay, are you a Christian or an apprentice? The word Christian is used only 3 times in the New Testament. Kisah Para Rasul. Pertama kali Kristen dipakai itu di Antioquia. Itu dipakai sama orang yang anti pengikut Yesus. To put that in perspective, the word disciple, untuk kita melihat perspektifnya Tuhan, sudut pandang Tuhan. Kata murid, matetes bahasa Yunaninya, atau di bahasa Inggrisnya yang betulnya itu apprentice, orang lagi internship sama Tuhan, magang sama Yesus. Is used 269 times, dipakai 269 kali. Yang mengejutkan sekali, semenjak di Perjanjian Baru hanya dipakai kata apprentice oleh Yesus. Yesus sendiri pakai kata apprentice, matetes. Jadi hanya untuk membuat Anda jelas seperti kristal, kata Kristen 3 kali, apprentice 269 kali. Sebab kata Kristen artinya little Christ, mini Mesias. Kita bukan little Christ ya, dan kita bukan mini Mesias loh. Bagus sih, tapi kita bukan itu. Right? Itu hanya dipakai oleh orang-orang agamawi di zaman itu, orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, untuk mencemooh para pengikut aliran jalan. Sekte jalan. Jalannya J besar. Kan Yesus jalan. Kebenaran, kehidupan. Tidak ada orang datang ke Bapa tanpa melalui Yesus. Alright? So, melalui jalannya waktu, maka kita punya nenek moyang rohani itu lebih mengadopsi apa kata orang yang mencemooh pengikut Yesus daripada hidupin sebagai pengikut Kristus. So mereka dijuluki Kristen. Nah problemnya adalah begini nih. Tidak ada lagi kata-kata yang menjelaskan bahwa kita itu murid Kristus. Kita itu pengikut Kristus. Tetapi hanya secara mental aja. Kristen lah. Nah ini yang bikin Anda menjadi lengah terhadap pemuritan. Nanti kita akan masuk sesi ini di pelajaran khusus. Ini buku pemuritan oleh Yesus. Yesaya 54 ayat 3. Allah berjanji pada saya dan pada gereja saya, pada pelayanan Bible study saya, bahwa aku akan memuridkan anak-anakmu dan besar damai sejahteranya. So apa sih yang bisa bikin kita nggak ngikutin jalannya Yesus dan nggak bisa hidup sebagai murid Kristus atau pengikut Kristus, tapi hanya beragama Kristen? Dan hari Minggu itu adalah showdown, man. Tontonan dahsyat, acara, musiknya, yeay, choirnya, singernya, yeay, khotbah yang menggelegar, yeay. Itu Kristen. Tapi pengikut Kristus setiap hari Anda ngikut dia. Melalui suka dan duka, kaya miskin, di atas, di bawah, di lembah kekelaman, di puncak gunung, Anda ikut Kristus. Berjalan bersama Kristus seperti gunung batu mukanya tetap ke Bapaknya. Kita seperti gunung batu muka kita kepada Yesus. Walaupun sekitar kita semuanya mengerikan, badai menerpa, tapi Anda seperti Matius 7 ayat 25. Walaupun turun hujan badai dan angin melanda, rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu, nggak rubuh loh. Saya pikir atasnya rubuh nggak apa-apa, atapnya terbang nggak apa-apa, tapi fondasinya utuh. Tapi buat apa ya ada fondasi nggak ada bangunan? Ternyata bangunannya utuh, tidak rubuh, karena Yesus kepalanya. Batu karang kita fondasinya. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku
yang Matius 5, 6, 7, kan pada dengar semua kan suara itu kan katanya waktu Yesus khotbah di bukit tuh suaranya akustik man. Akustik alamiah. Udah nggak pakai sound surround, udah nggak pakai monitor depan, monitor belakang, itu udah natural monitor. Semuanya dengar. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan gue, karena semuanya dengar ya, dan tidak melakukannya. Tidak melakukan, malas belajar. Ya sama dengan orang bodoh, a fool. Ingat di kitab Amsal hanya ada dua macam orang, a fool and a wise. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dengar tapi gak melakukan. Menipu dirimu sendiri. Anda bangun rumah hidupmu. You build your life, your family, your destiny on a sand. Okay? Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuh rumah itu. Dan hebat kerusakannya. So saya mengundang Anda untuk bermitra kerja bersama saya, menjadi kawan sekerja saya dengan dana Anda. Tujuannya cuma satu, supaya Anda dengar pengajaran khotbah di bukit yang adalah 100% khotbah untuk menjadi pemilik kerajaan surga, penghuni kerajaan surga, warga kerajaan surga, dan pewaris kerajaan surga. Berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Jadi ini buat orang-orang yang empunya kerajaan surga. Ini di bumi seperti di surga loh, punya kerajaan surga ini. Ini hidupnya di bumi loh. Sampai mereka diangkat, ditransformasi, fisiknya menjadi serupa gambar rupa Yesus. Kemudian 1000 tahun iblis dilepaskan di bumi, kemudian di penjara. Yesus yang memimpin bumi baru, Yerusalem baru bersama semua kita yang tidak rusak rumahnya. Yang hidup sesuai khotbah di bukit. Ucapan bahagia Yesus. Kerajaan surga ini hebat loh, beda sama kerajaan gelap. Karena bikin kita bahagia terus, diberkati dan bahagia. Mana ada orang gak mau hidup diberkati bahagia. Nah kalau Anda gak bisa hidup seperti ini, karena Anda masuk ke jebakan nomor 4. Nomor 1 kan Anda tahu kan ya, jebakan nomor 1. Ada over commitment, over function. Karena apa? Karena menganggap remeh masa persiapan. Kalau Anda betul-betul orang rohani, masa persiapan is very important. Gak ada pelayanan khotbah gini mendadak tuh gak ada. Saya mesti renungin, saya mesti pikirkan. Nanti duduk di depan lensa, mesti doa lagi, tergantung Tuhan memimpinnya kemana. Jangan anggap remeh. Nomor 2, over functioning, melakukan kerjaan yang Tuhan gak suruh. Nomor 3, dirangsang oleh apa yang negara barat definisikan sebagai sukses, besar, banyak follower, banyak like, ekspansi, melimpah. Saya ngelihat itu ada orang yang ngundang-undang orang supaya dia menjadi YouTuber ya, sampai 50 juta follower. Dan cara naksir orang itu pakai money. Ini salah satu trap. Jebakan nomor 4, okay. Keburu-buru ngomong iya, terlalu cepat. Okay. Untuk memohon, untuk permohonan-permohonan, segala permohonan-permohonan yang masuk, request-request yang masuk, dan untuk merebut peluang-peluang. Okay. Nah kita belajar beberapa waktu yang lalu, pegangan saya di bagian ini adalah Amsal 19 ayat yang kedua. When we are hasty and say yes quickly, we miss God's way versus being prudent and giving thought to our ways. Pada waktu kita tergesa-gesa, keburu-buru, mengiyakan, menyepakati apa kata orang, pasti kita hilang, meleset keluar dari jalannya Allah. Beda dengan being prudent, hati-hati, dipelajari dulu, dipertimbangkan, diperhitungkan apa step-stepnya. Dengan memberi diri kita waktu, space,
timing, tempat, ruangan untuk memikirkan kembali pilihan-pilihan jalan-jalannya kita. Mau dipikir dulu sebelum buru-buru ngomong ya. Oke, so di Amsal 19 ayat 2 firman Salomo, pengkhotbah Salomo, Amsal hikmatnya dia ngomong kayak gini. Dari pengalaman dia. Karena kan kecepatan banget tuh. Punya 200 istri 700 gundik. Oh cepet banget tuh. Speed life man. Itu saya rasa kalah tuh ChatGPT dengan gaya hidupnya Salomo tuh. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun percuma. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang tergesa-gesa akan salah langkah. Orang tergesa-gesa adalah orang yang sembrono, keburu-buru. Pengkhotbah 5 ya, ayat 1-2 berkata, hatinya lekas-lekas. Cepat ngomong, lambat berpikir. Kayak itu dulu saya tuh. Kalau sekarang terlalu lama katanya. Oke. So Anda mesti menciptakan a new habit. Katakan sama-sama, new habit, kebiasaan baru. Setiap tahun baru, yang Anda mesti bikin bukan resolusi. Kan destiny Tuhan udah final. Ujungnya Tuhan Anda mesti menjadi serupa Kristus. Mau jadi apa lagi? Dalam perjalanan ke sana, Anda bikin goal-goal kecil. Tapi itu goal kecil, Anda nggak tahu. Untuk 2025 apa, 2026 apa. Kenapa? Karena Anda nggak bikin a new habit dengan slot-slot buat Tuhan. Anda nggak bikin ritme hidup dengan kecepatan seperti kecepatan hidupnya Yesus. Setiap hari tuh pace-nya Yesus kayak apa sih? Langkah hidupnya Yesus. Langkah mikir. Ternyata dia pikirannya tuh kosong loh. Hanya pikiran Allah Bapa doang loh. Nggak ada pikiran lain. Ambisi pribadi, pikiran pribadi, cuman satu. Itu yang dipikirin waktu itu. Dia ngomong di Getsemani, kalau bisa cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku. Biar kehendakmu yang jadi. Nah itu dia mikir tuh. Kenapa? Karena dia mikir. Dia akan dicambuk sesuai hukuman tahanan paling jahat. Sesuai hukuman Romawi, gaya Romawi. Dicambuk 40 kurang 1. Saya cari mana sih, apa sih, kenapa sih mesti kurang 1? Karena kalau sampai ke 40 pasti mati. Nah padahal mereka matinya mesti dipatahin tulangnya, tulang betis. Nah Yesus belum tulang betis patah sesuai Mazmur 22. Nggak ada tulang yang patah. Dia udah serahkan nyawanya kepada Bapaknya. Yesus nggak dibunuh loh. Yesus disiksa oleh dosa kita iya. Yesus dianiaya, dibully, perundungan, dihina, dicemooh. Itu betul. Tapi matinya enggak ada yang bunuh. Dia lepasin nyawanya sendiri. Hanya Tuhan bisa lakukan itu. Karena dia pencipta nyawa. Kan itu napasnya Allah kan. Enggak ada jiwa tanpa napas Allah masuk ke badan tanah kan. Yesus enggak pernah dibunuh. Siapa yang bilang dibunuh? Yesus memberi diri untuk menjadi korban bakaran. Korban tebusan dosa. Dia menjadi domba Paskah. Matinya dia yang berikan dirinya. Kepadamu kuserahkan rohku. Kepadamu kuserahkan nyawaku. Sudah selesai. Tetelestai. Mati semua. Gelap semua ciptaan. Penciptanya mati. Ciptaan mati. Semua yang berupa terang-terang hitam. Matahari hitam. Bulan hitam. Bintang hitam. Enggak. Itu bukti bahwa semua ciptaan miliknya dia. Ya kita debu manusia berdosa. Memang kita yang ada di kita sebelum terima Yesus dan ditebus oleh darahnya, nyawa kita dibeli balik, direpai. Ini sekarang kita ini lagi direparasi. Ini sekarang ini pemuritan itu spiritual formation. Lagi direparasi semua. Kita lagi masuk bengkelnya Yesus. Bengkelnya Allah. Montir seniornya Yesus. Tenaga reparasi Roh Kudus. Jadi Anda ngapain sibuk di acara-acara hari Minggu? Mahal-mahal. Kayak bikin acara panggung jadi mahal ya. Aduh LED-nya berapa miliar mah. Kalau ikut hidupnya pengikut Kristus, gak kelihatan. Mungkin gak usah beli gedung.
Kan kita ketemunya kalau lihat di jemaat Tuhan mula-mula, yang lahir baru 3.000 orang langsung tuh. Dari 120, pung, jadi 3.000. Gila gak tuh? Berkumpul tiap hari lagi pakai perjamuan suci. Bagi-bagi harta lagi. Gak ada yang miskin di antara mereka. Karena semua miliknya Tuhan. Nyawa juga miliknya Tuhan. Roh Kudus miliknya Tuhan. Numpang di badan kita. Bantah mereka semua. Orang bohong kayak Anania Safira, pung, instan mati. Kebaktian 6 jam loh. Karena 3 jam kemudian istrinya Safira datang. Bayangin loh. Ibadahnya gak ada band. Gak ada keyboard. Gak ada lampu stage. Adanya apa? Mayat. Roh Kudus, Allah yang suci, ditipu sama Anania Safira. Mayat langsung. Jangan main-main sama Roh Kudus. Oh, kalau sekarang kita bisa pura-pura suci, pakai bahasa rohnya. Padahal Tuhan nggak panggil kita untuk menjadi berbahasa roh loh. Itu hanya tanda pertama kamu pernah ngalami dipenuhi Roh Kudus. Tapi penuh apa enggak tergantung Anda. Tergantung struktur. Anda pikir nggak slot-slot hidupmu kalau udah jadi pengikut Kristus, sah lahir baru, sah ada sertifikat dari gereja lokalmu, surat baptisan, surat keanggotaan gereja, sah semuanya komplit, pernah berbahasa lidah, pelepasan setannya keluar. Tapi Anda nggak tiap hari bikin struktur hidup dengan slot-slot berada bersama Yesus. Itu apa yang Anda pernah alami dari Tuhan. Itu akan bocor semua. Karena Anda akan kembali ke dunia lagi. Mendingan, kata Petrus, mendingan gak usah bertobat. Daripada bertobat terus mundur lagi, 2 kali lebih jahat loh. Seperti anjing balik ke muntahnya, babi ke kubangannya. Dan itu real. Karena kita masih pakai badan dosa. Jadi peperangan rohani. Nggak ngelawan setan. Ngelawan diri kita sendiri. Ada dalam diri kita, Paulus katakan di Roma 7. Ada anggota dari tubuh kita yang melawan kita mentaati firman. Hati nurani kita, insan kita suka hukum Allah. Tapi kok ada yang menghalangi. Nah, Anda bisa ngalami ini selama prapaskah. Anda puasa loh. Puasa dari semua yang paling Anda demen. Saya kemarin di Kersal sama jemaat saya berkata, semua yang paling saya demen ya, apa soalnya? Itu yang mesti diserahkan ya. Iya dong. Karena kalau kamu demen banget sama itu akan ngisi hatimu. Nah itu yang mengisi hatimu, udah penuh hatimu. Bagaimana Yesus punya tempat untuk memerintah mengatur hidupmu. Orang udah diblokir sama yang bukan Tuhan. Bahkan akan bikin kau mati loh, mati muda loh. Anda tahu apa yang dia ngomong? Oh, sambil jalan antar saya turun ke mobil, dia ngomong, kesukaan saya. Tiap jam 12 malam, gak tahu gue kepingin tuh. Martabak manis, roti bakar, telur goreng, aku lapar. Saya bilang jam 12 malam. Makan gula seperti itu. Gorengan. Minyak. Bukannya jam 10 liver kita cuci mesin. Lagi bersihin, dikasih makan lagi. Kerja terus dia. Dia gak kelar bersihinnya. Kotor livernya. Sirosis loh. Kenapa enggak waktu yang jam 12 itu kan kebangun. Mesti makan. Daripada mikir langsung. Gambaran jelas. Lapisan tebal atas bawah dengan kacang-kacang dan coklatnya. Kenapa enggak pakai kerinduan itu dikasih kepada Tuhan. Datang langsung ke Tuhan. Nanti lama-kelamaan kamu rindu sendiri sama Tuhan. Itu puasa tuh. Making space for Jesus. Nothing to do dengan mogok makan. Nggak ada. Anda mogok makan tapi nonton Netflix terus. Mogok makan tapi upload, download, reload, whatever loading lah semua sosmed Anda. Like, follow semua. Ya percuma. Mendingan yang follow itu, klik terus itu yang dipuasakan. Anda nggak usah mogok makan, nggak usah sakit mah, nggak usah asam lambung naik. Jadi jangan bikin self-inflicted suffering. Penderitaan fisik yang dibikin Anda sendiri. Supaya kelihatan orang rohani. Nggak ada hubungan ya sama itu. Oke, so yang bikin Anda tuh kalau udah biasa addicted ya, udah kecanduan tuh.
Dia bilang, aku udah bertahun-tahun kayak gini hidupnya. Oke, ya sekarang mulai hari ini kamu mulai puasa, renungkan firman siang dan malam. Tidak bergaul, tidak minta nasihat sama orang fasik, tidak duduk-duduk berdiri di antara orang berdosa, tidak duduk di tengah pencemooh kebenaran. Tapi kesukaanmu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, kamu akan seperti tanaman yang ditanam di tempat di mana air berada, tidak tahu kekeringan, selalu di musimnya akan berbunga, akan berbuah, akan ada panen, tidak pernah mati, selalu ikut musim dan hidup sesuai musim. Dan di kalimat terakhir saya bilang, baca kalimat terakhir, apa yang dia kerjakan pasti berhasil. Lah itu definisinya tuh kayak gitu. Enggak hidup semuanya sendiri, seenaknya sendiri, sampai subuh, sampai malam, nonton semua yang horor-horor dari sosmed, yang ngeri-ngeri. Oke, sampai di Amerika, CEO-nya TikTok dari Singapura saya baru tahu, dan Mark Zuckerberg itu dituntut dalam pengadilan senat loh. Karena apa yang mereka bikin dipakai sama grup generasi tertentu menjadi tempat human trafficking. Itu ngelihat yang salah di waktu yang salah. Coba diisi waktu-waktu itu untuk Tuhan. Saya bilang praktek. Begitu lapar badanmu buat martabak manis, buat telur ceplok, buat telur roti bakar kayak apa sih, saya gitu nggak ngerti. Begitu lapar badannya, lari ke Tuhan. Buat aku lapar akan Engkau Tuhan. Buat aku rindu aus akan hadiratmu. Gini ya, saya kasih kuncinya. Dalam hal disiplin. Dari visi sampai penggenapan. Dari janji Tuhan kata-kata menjadi digenapi dalam hidupmu, tubuhmu. Itu jalannya tuh namanya disiplin. Bukan jalan tol cepet, tanpa proses, tanpa rasa sakit, tanpa rasa nggak ada. Mesti bayar tol, mesti ngisi duit, mesti melalui prosesnya, lewatin. Makanya Anda nyanyi kan, bersamamu Tuhanku lewati semua. Kayak mau ada belokan lah, ada selokan kayak, ada apa kayak, akan dibawa ke tempat seperti itu. Kalau Anda training disiplin, mau jalanannya kayak apapun, dia udah didisiplin, udah dibikin habit baru, ya udah kayak begitu. Itu udah otot, apa sih namanya, neurobiology atau neurophysiology. Itu namanya muscle system kita, sistem otot kita udah dirajut kayak begitu. Nah, sama. Berapa dari kalian kalau datang ke kantor pagi-pagi, rasanya malas, nggak keruan. Anda tahu Anda bisa ke kantor, tapi bangunnya males, molor-molor. Kalau bisa 5 menit lagi, 2 menit lagi, 3 menit lagi, molor-molor. Tapi kalau Anda paksakan ke kantor, pas masuk ke kantor, Anda otomatis kerja kan, otomatis menemukan sesuatu deh. Lama-lama ketagihan kan di kantor kan. Sama juga dengan puasa. Itulah disiplin. Efeknya kayak gitu. Dari ke gym, aduh gue liat mesin-mesin, busi-busi, males gue. Okay? Tapi karena melangkah, karena mau lihat tubuhnya mau sehat secara kardio, pergi ke gym yang kardio. Lakukan gerakan pertama. Karena udah di situ, terus ada teman-teman yang dukung juga, yang positif sama Anda, lama-lama Anda lakukan juga, lama-lama ketagihan. Semua disiplin sifatnya seperti itu. So bikin kebiasaan baru di setiap tahun, di mana peluang baru memang ada di situ. Okay? Ada peluang yang menggoda. Nah ini saya udah pernah bagikan ya di Sabtu. Kalau Anda ini peluang tapi menggoda loh, bukan peluang positif loh. Ini temptation. Anda kalau ditawarin orang, ini ya, kamu kesini ya, ini ya, kamu kesini ya, ini ya, kamu kesini ya. Anda coba belajar dong ngomong, thank you, udah mikirin aku, ngundang aku, izinkan aku belajar dulu ya, pelajari dulu, nanti aku kontak Anda kembali. Anggap ya. 2, tawaran datangi Anda, tapi bukan buat sekarang, nanti 6 bulan lagi aku undang kamu ya. Kamu ikut sama aku. Anda langsung berkata saking GR-nya, bangganya, sure, I'll go, I'll come, I'm not busy.
Nggak mikir 6 bulan lagi agenda Anda, lupa tanya sama sekretaris, lupa tanya sama teman-teman, ternyata ada, lupa tanya sama suami atau istri, ternyata ada sudah janji-janji, sudah ada engagement. Oke, nanti pada hari hanya Anda berpikir, ya ampun kenapa gue buru-buru kesetujui ya. Kenapa aku mau ikut-ikut campur namanya orang. Ternyata dalam 6 bulan ada kejadian. So, makanya tanpa pengetahuan, kerajinan pun gak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Hilang suara Tuhan, hilang bimbingan Tuhan. Makanya belajar to say no. Tapi say no-nya bisa nggak usah ngomong no. Bisa sopan kok, terima kasih. Izinkan aku pelajari dulu. Aku cek dulu ya agendaku. Aku telepon, karena masih 6 bulan. Saya lupa nanti ada orang tua saya atau besan saya udah ngatur apa. Sabar ya, saya nggak tahu loh 6 bulan dari sekarang hidupku. Katanya Tuhan cuma mikirin buat hari ini aja. Karena problem hari esok, urusan hari esok katanya. Jadi kalau bikin appointment 6 bulan kemudian, bentar dulu deh ya. Daripada manis-manis tapi Anda nanti ketakutan dan pasti menunda-nunda keputusan Anda. Karena ya ampun kenapa gue buru-buru ya. So kesimpulannya untuk melawan godaan supaya nggak yes. Tapi juga nggak buru-buru yes tapi juga nggak buru-buru no juga jangan. Anda mesti bisa ngomong no di right time, di waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Oke, jangan ngomong no mendadak, jangan ngomong yes segera. Tetapi be nice dalam keputusanmu kalau mau mendelay, mau menunda, ya. Ini akan menghindari atau mengeliminasi unnecessary back and forth phone call, telepon bolak-balik, email bolak-balik yang akan juga buang-buang waktu. Alright? So kesimpulannya untuk selamat dari godaan peluang yang menggoda, namanya mudah cepet-cepet ngomong yes atau cepet-cepet ngomong no. Satu, of course, ini pelajaran tentang slowing down spirituality. Kerohanian dengan mengurangi tempo. Atau yang disebut contemplation, kontemplatif. Oke, nomor 2, dengan Anda kurangi to-do list-nya, itu sebenarnya slowing down tuh di situ. Kurangin taskingnya, multitasknya, fokus, belajar fokus. Hidup dalam Kristus itu mengikuti Kristus memang disuruh fokus kok. Filipi 4 ayat 8 ngomong, akhirnya saudara-saudara, akhirnya pikirkan semua yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, dan patut dipuji. Fokus pikir yang ini aja. Satu paket harus seperti ini elemennya. Itu namanya meditasi, renungin. Enggak semuanya dikerjakan. Itu Anda mesti belajar merenungkan firman tuh kayak gitu tuh. Dan pisahkan diri Anda dari emosi saat tergoda. Mau ngomong yes dulu. Pisahin. Ini namanya, ini EHS bab 4 ya. How to be differentiated being. Bagaimana menjadi manusia differentiated. Kayak Yesus dulu. Setiap habis kelar mujizat. Selalu setelah kelar mujizat. Menyingkir. Memisahkan diri. Untuk ke tempat sunyi. Untuk berdoa dengan Bapaknya. Setelah KKR. Setelah mujizat dia lakukan. Anda lihat deh Matius 14. Dia kasih makan 5.000 laki-laki. 12 bakul lebih. Bawa pulang ikan 12 bakul. Roti 12 bakul. Yesusnya langsung minggir. Kalau kita pendeta melakukan mujizat kayak gitu, langsung diundang makan. Ya gak heran kalau naik berat badan terus kan ya. Langsung merayakan. Makan. Kalau Yesus gak suka feasting. Dia feastnya, makannya tuh nanti di perjamuan pernikahan anak domba Allah. Pada waktu dia dianiaya. Mazmur 23. Sekalipun aku lewati lembah yang kelam penuh kematian. Tapi aku tak goyah. Karena gada tongkatmu menyertai aku. Fokus bersama Tuhannya gak goyah tuh. Terus Selah. Dan kau sediakan meja perjamuan di depan lawanku semua.
Tujuannya untuk memuliakan Allah, bukan untuk memuaskan diri karena kelaparan. 3, bicarakan dahulu dengan teman, pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Oke? Tim intinya Anda. Jangan putusin sendiri. Penuhi hidup Anda dengan doa dan diselaraskan baru dengan prioritas-prioritasnya Allah. So, jangan langsung mutusin sendiri tanpa doa, tanya, konsultasi sama Tuhan. Terus cocok nggak dengan prioritasnya Tuhan? Udah diselarasin belum? Udah diprioritasin atau belum gitu loh? Diutamakan belum? Jadi yang pertama utama belum? Udah bikin belum? Itu Tuhan. Kejar dulu kerajaan Allah. First, seek the kingdom. Maka semua yang materialisme lah, yang untuk badan, tubuh, akan ditambahkan padamu. Oke? Jebakan kelima. Ini Anda mesti catat ini. Jebakan kelima. Tidak ada kejelasan yang jernih. No clear explanation, information tentang tugas utama dari Tuhan. Do you know that you have a main assignment from God? Being unclear about your main assignment from God. Tidak jelas atau nggak ada kejelasan tentang tugas utama dari Tuhan. Every season hidup saya ada tugas. Ini kayak gini sekarang, aku mesti tugas memuridkan Yesus. Yesus memberikan kita semua, dari saya, dimuridin Yesus, beri tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Dan jangan serupa dengan dunia. Untuk menjadi hidupan bersama Tuhan, beribadah menyembah Tuhan, supaya bisa dimuridin, supaya murid seluruh dunia, pengikut Kristus yang resmi, menjadi murid Kristus. Di setiap musim hidup kita pasti ada tugas-tugas spesifik. Saya dari dulu lahir baru bertobat dari cinta uang, bertobat dari tamak, bertobat dari perzinahan, bertobat dari kehidupan najis, cabul, bertobat, ingat kamu jadi bait Allah. Sekarang setelah jadi bait Allah, Allah berdiam dalam kita, ternyata baru mulai dimuridin. Bagaimana dia bisa muridin kita dari dalam keluar kalau dia nggak ada di dalam kita? So kita harus jernih jelas dengan panggilan Tuhan Allah kita yang berdiam di dalam tubuh kita. Saya suka kalau bahasa Inggrisnya, the indwelling God. The indwelling God. Yang berdiam dalam kita. Karena kejelasan akan panggilan Tuhan dalam hidup Anda dan saya, maka saya akan tidak terdistraksi. Gak ada yang bisa ganggu Anda. Karena udah hidupnya meditasi. Merenungkan firman siang dan malam. Dari tugas panggilan Tuhan. Karena semua kitab Taurat itu isinya panggilan Tuhan bagi kita. Betul dong? Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu kan tujuannya destiny Tuhan tanah perjanjian. 3 juta nenek moyang binasa loh di padang gurun loh. Usia anak-anak mereka yang lahir di padang gurun 20 tahun ke bawah. Dipimpin Yosua masuk. Enggak semuanya mau masuk. Enggak 100%. Dan semua kompromi dengan dewa-dewa bangsa yang mestinya disingkirkan. Tidak disingkirkan, malah jadi budak mereka. Aduh. Berarti mereka gak jelas dengan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Maka mereka terdistraksi. Panggilan Tuhan tidak menghasilkan murid Kristus, anak Allah, raja-raja. Menghasilkan malah orang berdosa. Makanya muncul Nabi Yesaya, Yeskiel, Yeremia, Daniel semua tuh. Nah kita akan lanjutkan pelajaran ini. Emang mesti pelan-pelan. Hari Rabu depan. Wah, jebakan 6 sama 7 top. Benar-benar 7, 8 benar-benar top, benar-benar. Dan ini luar biasa. Ini membuat Anda bisa hidup bebas dari distraksi, mencintai Tuhan. Kita doa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikanmu. Aku berdoa agar semua umatmu mengulang-ulang kembali. Karena kita semua hidup terjebak sebelum bertobat.
Supaya setiap jebakan kita uraikan, kita kupas agar kita tidak terjebak lagi. Tapi kita hidup beserta Tuhan, dibimbing Tuhan, bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Maka kita akan hidup memuaskan Roh Kudus, menjadi anak Allah, dan menyangkal dan menanggalkan manusia lama. Bapak, aku berdoa semua yang menjadi mitra kerja Bible Study ini dari hari ke hari semakin dibentuk menjadi murid Kristus dalam nama Yesus. Amin. God bless everybody. Sampai jumpa Rabu depan. Tuhan berkati. Dan jangan lupa setiap Sabtu bergabung sama kami. Dan Anda bisa kalau datang ke tempat di Bali mendaftarkan diri menjadi mitra kerja dari pelayanan Bible Study bersama Pastor Indri. Tuhan berkati.